Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendy Arfiansah dalam acara Bincang Pengawasan. Acara ini akan tayang setiap hari Selasa dan Jumat di kanal YouTube Ijen Kementerian Agama Republik Indonesia. Di kesempatan hari ini, yang di hari yang sangat spesial ini, kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu. Beliau adalah Bapak Muhammad Asnawi. Beliau adalah Kasubag TU Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita berbincang-bincang Pak dengan suasana yang sedikit mendung ini, mari kita minum jahe dulu Pak, biar sedikit ada hangat-hangatnya. Mari Pak. Ini seruputnya hangat nih. Oh iya Pak. Jangan banyak-banyak Pak, nanti masih panas soalnya jahenya. Sebelum kita membahas bincang pengawasan pada kesempatan kali ini, kami mohon izin bertanya tentang biografi Bapak. Ya. Dulu Bapak dilahirkan di mana? Gimana perjuangan Bapak bisa menjadi bergabung di keluarga Inspektorat Jenderal ini Pak? Ya. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Saya masuk di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama itu pada tahun 2009. Bulan Desember. Formasi yang saya ambil saat itu adalah calon auditor. Saya berlatar belakang dari kampung, Mas. Dari kampung, dari sebuah desa di Kabupaten Jember. Saya saat ini usia 44 tahun ya. 44 tahun. Saya masuk pegawai tahun 2009, berarti saya di usia 33 tahun lah. 33 tahun Pak ya. Selama saya melamar pekerjaan sebagai pegawai, beberapa kali saya melihat di opini masyarakat ya, bahwa problem PNS itu selalu seakan-akan citra di masyarakat PNS itu pemalas, ya, makan gaji buta. Meskipun citra saat itu ada di masyarakat, saya mencoba masuk ke dunia PNS. Mau saya buktikan apakah sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Lalu saya tertarik dengan Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan, kayaknya lebih strategis nih untuk mengubah citra Kementerian Agama melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Karena saya punya prinsip begini, bahwa di hadis Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Makanya peran apapun kita sebagai pegawai itu harus bermanfaat bagi yang lain. Nah, formasi auditor sangat strategis, Mas Hendy ya, karena dia punya kewenangan untuk memotret sebuah persoalan, memberikan solusi kepada persoalan itu. Dia memberikan rekomendasi, dan rekomendasi itu harus ditindaklanjuti. Nah, auditor punya peran strategis di situ. Satker apabila sudah dilakukan audit, dia harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Nah, di sini peran auditor sangat strategis. Berbeda dengan biasanya sebuah teman sejawat memberikan solusi kepada teman, rata-rata kan apakah solusi itu bisa jadi tidak didengar, tapi kalau auditor biasanya sangat didengar. Pasti harus didengar Pak ya? Pasti didengar, karena punya efek, dia punya akibat. Kalau tidak ditindaklanjuti akan ada sanksi tersendiri kan. Punya power yang harus. Ya benar-benar. Jadi kalau secara pribadi, bahwa menjadi auditor itu tuntutan untuk memperbaiki diri. Itu yang fungsi pertama saya rasa. Karena dia harus menjadi contoh bagi yang PNS yang lain, maka dia juga harus bersih dulu, atau setidaknya dia mencoba memperbaiki diri. Saya harus rajin bekerja, memberikan output, punya output kerja yang jelas. Gitu.
Kalau seorang auditor hanya bekerja makan gaji buta, maka satker yang diaudit juga akan membaca itu. Kok auditor tidak menjadi teladan. Makanya saya merasa kalau jadi auditor saya bisa memperbaiki diri, menjaga diri, kan gitu. Itu yang fungsi pertama. Yang kedua, yang tadi itu peran strategis, bisa ikut memberikan kontribusi bagi Kementerian Agama, khususnya di satker-satker yang diperiksa, gitu. Itu saya rasa. Oh iya. Apalagi saya dari background pesantren ya. Pesantren. Saya punya moto itu tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia harus punya manfaat kehidupannya bagi yang lain. Dimanapun kita, jadi kepala rumah tangga, jadi pegawai, ya, jadi pejabat, jadi auditor, seperti itu. Saya juga sekarang ini jadi Kasubagti Humas juga harus punya peran yang strategis di lingkup kerja saya, yang insya Allah punya akibat baik bagi Kementerian Agama ini. Seperti itu Pak Hendy. Siap. Berarti Bapak ini seorang santri berarti Pak ya? Ya kebetulan nyantri dulu. Kalau bisa memperjelaskan dulu Bapak nyantri di mana Pak? Saya itu sejak Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 sudah nyantri di dekat rumah, ya kan, dekat rumah di Jember, sampai dengan aliyah, dan sempat mengajar juga di pesantren. Jadi mungkin saya tahu kehidupan pesantren di situ, gitu Pak Hendy. Seperti itu Pak Hendy. Berkaitan dengan pengalaman dulu kan Bapak menjadi auditor Pak ya? Ya. Pengalaman tahapannya dulu menjadi auditor investigasi langsung, atau audit sebelumnya pernah menjadi auditor wilayah? Saya sempat di inspektor wilayah, menjadi auditor di inspektor wilayah 3. Oh, wilayah 3. Iya, Pak. Jadi sempat audit operasional dulu. Jadi memeriksa kinerja teman-teman di Satker, terus diukur dengan kriteria-kriteria yang sudah ada, apakah sudah sesuai apa belum. Audit operasional seperti itu dulu. Jadi tapi saya nggak lama di inspektor wilayah 3 itu, hanya 2 bulan. Kemudian saya dirotasi menjadi auditor investigasi. Saya tidak tahu saat itu apa pertimbangannya menjadi auditor investigasi. Mungkin background karena saya bukan di bidang keuangan, bukan pula di bidang teknik sipil dan yang lain. Mungkin saya dianggap sifatnya lebih umum, pengalaman saya juga lebih fleksibel. Biasanya kalau auditor investigasi itu lebih cenderung kepada audit-audit yang bersifat koruptif, pungutan, korupsi. Ini semua pegawai dan background apapun bisa masuk di situ. Jadi saya kebetulan juga dari sarjana agama ya, itu juga bisa masuk di situ. Berarti bukan seluruhnya sarjana ekonomi, itu berarti sarjana apapun bisa. Bisa kalau auditor investigasi. Bisa. Intinya kan sudah jelas ada persoalan, ada kriteria, dibandingkan tidak sama, ya sudah, itu sebuah temuan. Gitu. Itu menurut yang saya ingin bertanya itu tentang pengalaman Bapak menjadi auditor investigasi yang paling menarik, yang paling berkesan apa Pak? Yang paling berkesan itu gini, pada saat saya melakukan audit pungutan terhadap bantuan, itu sekitar tahun 2015-16 lah ya, saya agak lupa tahunnya. Itu karena kebetulan bantuan yang saat itu saya periksa adalah bantuan untuk pesantren. Kebetulan. Pas. Karena saya backgroundnya santri, saya sangat bersemangat untuk membongkar kasus itu. Itu berbasis pengaduan saat itu bahwa terjadi pungutan terhadap beberapa bantuan. Akhirnya saya mencoba menginventarisir semua bantuan di pesantren. Saya lacak satu. Pertama memang tidak ada yang mengaku. Cuman kita kan auditor investigasi saat itu ya punya berbagai cara lah ya. Punya berbagai cara untuk
untuk membongkar itu. Semangat saya untuk melakukan itu adalah karena saya orang pesantren. Kenapa terjadi pungutan bantuan di pesantren? Nah itu, saya sempat dalam hati serasa menangis. Kok tega memungut bantuan di pesantren? Karena saat itu saya ketika di pesantren, gaji saya sebagai guru itu hanya 100.000, kan gitu. Ini kok tega memungut bantuan di pesantren? Nah, saya seperti agak marah saat itu, sempat keluar emosi saya kepada salah seorang pejabat yang tidak mau mengaku. Oh gitu. Bukti jelas saya sampaikan ini warna merah, tapi dia mengatakan warna hijau. Bukti sudah jelas warna merah. Maka akhirnya dia mengakui. Karena dengan bantuan teman-teman ya, tim ya, kita bekerja tim bisa membongkar itu. Tapi memang untuk di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kan APIP kita ya. Nah, kita tetap melakukan pembinaan. Saya sampaikan kepada yang terperiksa jangan dilakukan lagi. Ini adalah pesantren kita, lembaga kita, gitu kan. Mereka yang ikut membangun negara ini, jangan tega-tega mengambil bantuan, memungut bantuan. Mereka itu sudah menyumbang negara ini, gitu. Menyumbang pendidikan. Mereka sudah berkeringat, jangan diganggu keringatnya. Harus dihargai seharusnya. Kalau bisa, kalau kita punya uang lebih, justru kita nyumbang, jangan dipungut. Itu sangat berkesan buat saya. Sangat berkesan itu. Iya, seperti itu Mas Hendy. Sangat berkaitan. Saya itu ketika menjadi auditor, kebanyakan persoalan pungutan yang saya tangani ya. Memang seru. Ada pungutan guru, ada pungutan kepegawaian, ya kan, macam-macam lah. Memang seru. Pungutan haji juga ada, pendaftaran haji dipungut, pendaftaran guru, ya, sertifikasi guru, macam-macam modus, macam-macam banyak seperti sekali, itu. Dan alhamdulillah tim saat itu dengan saya bisa membongkar itu. Nah, mungkin kerjasama tim itu sangat bagus saya dalam dunia audit itu. Tanpa kerjasama tim sulit untuk membongkar hal-hal yang pelik ya. Susah karena karena melibatkan masyarakat biasanya pungutan itu, dan kita harus mendatangi masyarakat itu. Itu Mas. Ya, Pak. Sekarang saya ingin bertanya dengan posisi Bapak jabatan sekarang adalah Kasubag TU Investigasi, Pak. Ya, betul. Saya ingin bertanya tugas dan fungsi utama menjadi Kasubag TU Investigasi itu gimana, Pak? Di dalam Peraturan Menteri Agama ya nomor 42 tahun 2016 Pertaker kita ya, Kasubag TU Inspektorat Investigasi itu cuma 2 pekerjaannya Mas. Jadi melakukan pelayanan tata usaha dan kerumah tanggaan di lingkup Inspektorat Investigasi itu saja. Jadi tata usaha dan kerumah tanggaan. Nah, ini adalah pekerjaan supporting management. Saya memfasilitasi teman-teman auditor, memfasilitasi para pemeriksa di lingkungan Inspektorat Investigasi sejak dari proses usulan audit sampai tindak lanjutnya di dalam PMA seperti itu, dan disebutkan dalam Kep Irjennya di Kep Irjen 279 ya tahun 2018. Jadi di situ ada tugas-tugas tersendiri bagi Subag TU Inspektorat Investigasi. Jadi salah satunya ya di bidang ketatausaan itu menjaga dokumen audit, termasuk apakah sudah lengkap dokumen audit apa belum gitu. Dokumen PKA-nya, dokumen kertas kerjanya, usulannya sudah ada belum. Jadi sistematis saya rasa. Sama laporannya juga Pak ya. Dari hulu sampai hilir. Nah itu tugas tata usaha kita. Ya, di samping rumah tanggaan mungkin ya penataan barang milik negara di situ, seperti itu Mas Hendy. Itu tugas sehari-hari saya mungkin. Jadi saya memfasilitasi para auditor, mereka berangkat
saya fasilitasi, mereka pulang juga saya fasilitasi. Begitu. Mereka di perjalanan pun kita komunikasi terus. Komunikasi ya, benar. Itu Mas Hendy secara. Kemudian ini bisa menjadi pertanyaan terakhir. Sebagai Bapak kan sekarang sebagai Kasubag TU Investigasi, harapan atau pesan-pesan untuk seluruh umumnya kepada Kementerian Agama, khususnya kepada pegawai-pegawai ASN di dalam lingkup Kementerian Agama. Iya. Jadi gini ya. Saya sebagai Kasubag TU Inspektur Investigasi itu kan sebagai penjaga dokumen. Penjaga dokumen. Salah satunya itu ya. Dokumen, sejak dokumen perencanaan sampai pelaporan sampai tindak lanjutnya. Di situ saya punya tugas penting. Ya. Sejauh mana standar audit dilaksanakan. Ya. Kalau ada dokumen yang tidak lengkap, otomatis cacat standar audit. Ini harus dilengkapi. Nah, peran strategis TU Investigasi di situ. Alhamdulillah saat ini sampai sekarang teman-teman di Inspektur Investigasi para auditor sudah melengkapi itu semua. Alhamdulillah. Sudah lengkapi semua. Artinya begini, bahwa prosedur audit sudah dilakukan. Karena kelengkapan ini rata-rata temuan bisa dibongkar. Makanya saya berharap kepada teman-teman pegawai Kementerian Agama di seluruh Indonesia, saya berharap zaman sekarang sudah mulai berubah. Reformasi itu sudah digalakkan. Jangan pernah melakukan hal-hal yang bersifat kecurangan, pungutan, penyalahgunaan wewenang. Karena teman-teman auditor dengan pengalaman mereka, dengan standar audit mereka, itu bisa membongkar itu, bisa mendeteksi itu. Bagaimanapun disembunyikannya pasti terbongkar, Pak. Pasti terbongkar. Ya, sip. Karena mereka punya standar, punya kendali mutu, punya standar mutu, punya strategi dan itu menjadi strategi. Program kerja mereka sudah merumuskan. Program kerja audit merumuskan mana titik-titik krusial sudah dirumuskan. Risiko-risiko yang akan dilalui, yang akan didatangi juga sudah dirumuskan. Artinya persoalan-persoalan yang akan terjadi kecurangan sudah tahu dia, pasti akan didatangi. Seperti itu. Contoh pada saat dugaan pungutan. Titik-titik rawan ada di mana? Auditor sudah tahu. Karena mereka sudah membuat PKA, program kerja. Di situ sudah terdeteksi semua. Kemungkinan di sini, di sini yang teman-teman auditor canggih di situ, punya pengalaman. Saya lihat dari dokumen mereka lengkap, dan karena lengkap biasanya terbukti. Seperti itu. Siap. Jadi harapan saya kepada teman-teman di pegawai ya, sesama kita, termasuk saya, mari kita jaga Kementerian Agama, ya, jaga kinerja, jaga pelayanan, jangan sampai memberikan pelayanan yang merugikan kepada teman-teman atau kepada masyarakat, ya. Karena semuanya bisa terdeteksi di pengadaan, jangan sampai macam-macam. Ya. Pelayanan kepada guru, pelayanan kepada semuanya, jangan sampai bermain di situ. Mari kita jaga integritas. Karena dari ruangan saya teman-teman auditor itu bisa mendeteksi itu semua bila ada dumas. Seperti itu Mas. Siap. Berarti sangat keren sekali berarti Pak ya. Punya peran strategis. Sektorat investigasi. Punya peran strategis di situ. Ya, baik. Kita cukupkan bincang pengawasan kali ini Pak. Terima kasih. Ya. Sobat Ijen dimanapun berada, kita sudahi bincang pengawasan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.